Assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku. Ketemu lagi dalam pertemuan kali ini. Kita akan belajar matematika. Di pagi ini kita akan mempelajari bagaimana cara menyederhanakan pecahan serta mengurutkan pecahan. Kalau kemarin kalian sudah mempelajari materi tentang pecahan senilai, kalian sudah mengetahui ya, caranya mudah ya, sudah bisa semuanya ya. Insya Allah, yang penting kalian belajar yang rajin. Nah, bagaimana cara menyederhanakan pecahan itu? Jadi sebetulnya dari beberapa pecahan senilai yang sudah kalian pelajari kemarin itu ada satu pecahan yang paling sederhana gitu. Nah, bagaimana cara mengetahui bahwa pecahan tersebut sudah sederhana? Terus bagaimana cara menentukan pecahan sederhana dari suatu pecahan? Nah, nanti ini kita akan pelajari bersama. Coba perhatikan uraian berikut ini. Pecahan sepertiga, 2/6 dan 3/9 merupakan pecahan-pecahan yang senilai. Akan tetapi pecahan sepertiga ini merupakan pecahan sederhana dari 2/6 dan 3/9 karena nilai pembilangnya itu dan penyebutnya paling kecil. Nah, coba perhatikan ini, sepertiga ini kan nilai pembilangnya kan 1, penyebutnya 3. Coba bandingkan dengan yang 2/6. 2/6 itu pembilangnya 2, penyebutnya 6. Oh, ini masih kecil ya, masih kecil yang 1/3 ini. Jadi 1/3 ini merupakan bentuk sederhana dari 2/6 dan 3/9. Menyederhanakan pecahan berarti menentukan pecahan senilai tetapi nilai pembilang dan penyebutnya paling kecil. Nah, kuncinya di sini nih. Jadi pecahan sederhana itu disebut dengan sederhana kalau nilai pembilangnya dan penyebutnya itu sudah paling kecil tersendiri. Paling kecil itu sudah bentuk paling sederhana. Menyederhanakan pecahan dapat dilakukan dengan cara membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan bilangan yang sama. Nah, jadi caranya nanti membagi penyebut dan pembilang dengan bilangan yang sama, tidak boleh beda. Terus bilangan yang untuk membagi tadi itu tidak boleh 1. Nah, jadi selain bilangan 1, nah, ada kuncinya itu ya. Yang pertama, membaginya dengan bilangan yang sama. Terus yang keduanya, tidak boleh 1 bilangan pembaginya. Sudah ingat-ingat, pahami ya. Nah, kuncinya nanti dalam membagi harus menggunakan bilangan yang sama. Terus bilangannya tidak boleh 1. Oke. Menyederhanakan pecahan dapat dilakukan berulang hingga tidak ada lagi pembilang yang dapat digunakan untuk membagi selain 1. Nah, ini maksudnya nanti mungkin kalian harus melakukan pembagian yang berulang, dibagi sampai tidak ada lagi yang bilangan untuk membagi selain 1. Nah, itu berarti sudah paling sederhana. Gitu maksudnya di situ. Terus pecahan terakhir yang diperoleh dari proses menyederhanakan pecahan dinamakan bentuk sederhana dari pecahan tersebut. Nah, daripada bingung langsung kita lihat contohnya. Nah, tentukan bentuk sederhana pecahan dari 18/24. Nah, langkah pertama kita bagi dulu menggunakan bilangan yang kecil yang bisa untuk membagi dua-duanya gitu. Nih 18 dibagi 2 dulu ya. Kita gunakan bilangan 2 pembaginya. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Terus 24 dibagi 2. Karena tadi pembilangnya bagi 2, penyebutnya juga harus dibagi 2. 24 bagi 2 sama dengan 12. Oh ya, kalian sudah bisa pembagian belum? Alhamdulillah.
selanjutnya, pecahan 9 per 12 ini bukan bentuk sederhana pecahan dari 18 per 24. Penyebabnya karena 9 dan 12 itu masih bisa dibagi 3. Kita bagi lagi, 9 dibagi 3 ketemunya 3, 12 bagi 3 ketemunya 4. Jadi ini 3 per 4. Setelah ini tidak ada lagi bilangan selain 1 yang membagi habis 3 dan 4. Coba misalnya 3 bagi 2, nggak bisa, nanti ketemunya kan nggak habis itu. 4 bagi 3 bagi 2 bisa, tapi yang pembilangnya tidak bisa. Sekarang kalau bagi 3 bagi 3 bisa 1, 4 bagi 3 nggak habis. Nah ini jadi mentok, ini ya sudah mentok 3 per 4. Jadi bentuk sederhana pecahan 18 per 24 itu adalah 3 per 4. Nah ini bentuk paling sederhana. Nanti kalian dalam mengerjakan, baik itu nanti penjumlahan atau pengurangan, itu nanti dicari bentuk yang paling sederhana ya. Jadi biasanya nanti di soal-soal ujian itu option jawabannya itu bentuk yang paling sederhana. Nah ini jadi sangat penting sekali kalian bisa mempelajari atau memahami bentuk sederhana dari pecahan ini. Nah contoh yang kedua, sekarang tentukan bentuk sederhana dari 8 per 16. Nah coba yang pertama kita bagi 2 dulu, karena 2 ini bisa membagi 8 dan 16 ini. 8 bagi 2 itu 4, terus 16 bagi 2 8. Nah ini 4 per 8 masih bisa dibagi lagi, ternyata masih habis dibagi 2, bagi lagi 4 per 8 dibagi 2. Pembilangnya bagi 2, penyebutnya juga bagi 2, ketemunya 2 per 4. Ini masih bisa dibagi lagi tidak? Oh ternyata masih bisa, yaitu dibagi 2. Jadi 2 per 4 ini dibagi 2, ketemunya 1. Yang 4 penyebutnya 4 ini dibagi 2, ketemunya 2. Nah sekarang ini ketemu setengah. Nah setengah ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari 8 per 16, karena ini sudah tidak bisa dibagi lagi. Nah tadi kan pembaginya harus selain bilangan 1, ini sudah paling sederhana. Itu gampang toh? Insya Allah. Lanjut, sekarang kita akan belajar mengurutkan pecahan. Sebelum mengurutkan pecahan, terlebih dahulu kamu perlu membandingkan pecahan tersebut. Mengurutkan pecahan berpenyebut sama dilakukan dengan membandingkan pembilang pecahannya. Jadi nanti ini kalau penyebutnya sudah sama, nah kalian tinggal melihat pembilangnya itu lebih besar mana gitu. Terus pecahan yang pembilangnya terkecil berarti nilainya lebih kecil dan sebaliknya. Nah setelah kamu mengetahui itu, yang lebih kecil mana, lebih besar mana, baru bisa mengurutkan. Apakah perintahnya mengurutkan dari yang terkecil atau nanti perintahnya mengurutkan dari yang terbesar. Mengurutkan pecahan berpenyebut berbeda dilakukan dengan menyamakan penyebut pecahan terlebih dahulu. Kemudian kamu dapat membandingkan pembilang pecahan. Selanjutnya barulah kamu dapat mengurutkan pecahan dari terkecil atau sebaliknya. Tuh, daripada bingung langsung kita lihat contohnya. Urutkan pecahan-pecahan berikut dari yang terkecilnya. Coba perhatikan, ini ada 4 per 6, ada 1 per 6, ada 3 per 6. Nah bagaimana cara membandingkannya? Nah kita bandingkan pembilangnya. Ini kan penyebutnya sudah sama nih, 6 semua. Karena penyebutnya sudah sama, jadi kalian tidak perlu menyamakan penyebutnya. Kita lihat yang pembilangnya nih, yang angka 4, 1, dan 3. Jadi pembilang pecahannya ini yaitu ada 4, 1, dan 3. Nah ini kita urutkan. Nah, jadi karena 1 itu lebih kecil dari 3 dan 3 lebih kecil dari 4, maka diperoleh
1/6 itu lebih kecil daripada 3/6, dan 3/6 lebih kecil daripada 4/6. Jadi urutan pecahan dari yang terkecil yaitu 1/6, 3/6, dan 4/6. Nah, jadi ini kuncinya di sini nih. Kalau sudah sama penyebutnya, kamu lihat pembilangnya ini. Nah, terus nanti duitkan. Kalau misalnya perintahnya dari terbesar ya dari terbesar, kalau dari terkecil juga dari terkecil. Tinggal mengurutkan bilangan yang di pembilang itu. Mudah kan? Nah, selanjutnya yang mempunyai penyebut berbeda. Coba perhatikan di sini ada 1/2, ada 2/3, ada 1/4. Langkah pertama harus kalian samakan dulu penyebutnya. Caranya bagaimana? Nah, kita lihat penyebutnya yang mana tadi ini? Oh, penyebutnya itu yang 2, 3, dan 4. Langsung kalian kalikan saja biar sama. Jadi ada 2 dikali 3 dikali 4 itu ada 24. Nah, karena sudah sama penyebutnya ya, kita lihat cara selanjutnya. Jadi kita samakan, nanti penyebutnya ini kita jadikan 24 semua ya. Nah, tuh, kalian ingat kalau penyebutnya dikalikan bilangan tertentu maka pembilangnya juga harus sama gitu. Nah, ini yang pertama, ini setengah tadi ya. Di setengah tadi 1/2 tadi dikalikan 3 dikalikan 4, maka pembilangnya juga kali 3 kali 4. Jadi 1 kali 3 kali 4 ketemunya 12. Jadi 1/2 itu nilainya sama dengan 12/24. Terus yang 2/3 nih, 2/3. Nah, ini dikalikan 2, penyebutnya ini kali 2 kali 4, ketemunya 24. Pak, dapatnya 2 dan 4 ini dari mana? Nah, ini dari ini loh, dari penyebut yang tadi kan 2/3 ini. Nah, 24 nya ini penyebut selain dari 2/3 ini tadi, penyebut dari setengah dan 1/4 tadi, itu dapatnya dari situ itu. Nah, karena penyebutnya kali 2 dan 4, pembilangnya juga kali 2 dan 4. 2 kali 2 kali 4 sama dengan 16. Jadi 2/3 itu sama dengan 16/24. Terus selanjutnya di sini ada 1/4. Nah, itu 1/4 ini dikalikan 2 dan 3 penyebutnya, jadi pembilangnya juga dikalikan 2 dan 3. Dapatnya 2 dan 3 ini dari mana? Kita lihat tadi ya, ini kan 1/4. Nah, yang ini loh, ini 1/4. Ini dari penyebut pecahan yang lainnya yang mau kita urutkan itu. Nah, sudah. Sekarang jadi pecahan sepertiga, 2/3 dan 1/4 itu menjadi 12/24, 16/24, dan 6/24. Karena ini penyebutnya itu sudah sama, dan penyebutnya sudah sama semua, ini sudah 24. Nah, sekarang pembilangnya yang kita urutkan ya, dari atas dari 12, 16, dan kita urutkan perintahnya dari yang terkecil ya, diurutkan dari yang terkecil, dari 6, 12, dan 16, maka diperoleh 6/24 itu lebih kecil dari 12/24 dan lebih kecil dari 16/24. Jadi urutan pecahan yang terkecil dari soal tadi adalah 1/4, 1/2, dan 2/3. Bagaimana? Masih bingung? Sudah jelas toh? Alhamdulillah. Nah, sekarang tugas kalian ini menentukan bentuk sederhana dari pecahan dan mengurutkan pecahan dari yang terkecil, yang nomor 2 ini. Dikerjakan
nanti kalian foto dan diunggah di tautan yang tersedia. Terima kasih, tetap semangat belajar, jangan lupa beribadah dan membantu orang tuanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.